Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Teori Kognitif Sosial. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Intan Hanifah Saleh sebagai moderator dan Cut Nabila Ahmad sebagai pemateri. Baiklah, untuk tidak memperpanjang kata mukadimah, langsung saja kepada pembacaan materi kelompok kami. Kepada Cut Nabila Ahmad dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang Rother. Biografi Julian Rother. Julian Rother lahir pada tahun 1916 di Brooklyn, New York. Putra dari seorang imigran Yahudi yang sukses dengan masa kanak-kanak yang dipenuhi dengan kenyamanan. Selama masa depresi yang hebat, bagaimanapun bisnis keluarganya gagal dan beberapa tahun kemudian keluarga Rother terus berjuang untuk membangun kembali usaha mereka. Pada masa inilah, perjuangan Rother dipengaruhi oleh rasa keadilan sosial yang mendalam, serta ketertarikan yang muncul dalam diri akibat dari berbagai situasi lingkungan yang dialaminya. Pengantar teori belajar sosial Rother. Teori belajar sosial Rother berlandaskan 5 hipotesis dasar. Pertama, teori belajar sosial berasumsi bahwa manusia berinteraksi dengan lingkungan yang berarti untuknya. Kedua, dari teori Rother adalah bahwa kepribadian manusia bersifat dipelajari. Asumsi ketiga dari teori belajar sosial adalah bahwa kepribadian mempunyai kesatuan mendasar. Hipotesis keempat dari Rother bahwa motivasi terarah berdasarkan tujuan. Asumsi kelima adalah bahwa manusia mampu mengantisipasi kejadian. Memprediksikan perilaku spesifik. Perhatian utama Rother adalah prediksi perilaku manusia. Ia mengajukan 4 variabel yang harus dianalisis untuk membuat prediksi yang akurat dalam situasi yang spesifik. Variabel-variabel ini adalah potensi perilaku, ekspektasi, nilai penguatan, dan situasi psikologis. Potensi perilaku. Potensi perilaku adalah kemungkinan bahwa suatu respon tertentu akan terjadi pada suatu waktu dan tempat. Potensi perilaku dalam situasi apapun adalah suatu fungsi dari ekspektasi dan nilai penguatan. Ekspektasi merujuk pada ekspektasi seseorang bahwa suatu penguatan spesifik atau seperangkat penguatan akan terjadi dalam suatu situasi. Nilai penguatan atau reinforcement value atau RV, yaitu kecenderungan pilihan yang dijatuhkan seseorang pada suatu penguatan tertentu pada probabilitas terjadinya penguatan yang berbeda-beda setara. Situasi psikologis atau psychological situation atau S, yang didefinisikan sebagai bagian dari dunia internal dan eksternal yang direspon oleh manusia. Rumusan prediksi atau prediksi dasar. Secara hipotesis, untuk memprediksi perilaku spesifik, Rother mengajukan suatu rumusan yang memasukkan keempat variabel prediksi. Memprediksi perilaku umum. Ekspektasi umum, apabila di masa lalu seseorang terbiasa mendapatkan penghargaan atas perilakunya yang telah meningkatkan status sosialnya, maka probabilitas bahwa ia akan memohon pada orang lain untuk suatu pekerjaan karena bertentangan dengan peningkatan status sosial. Kebutuhan didefinisikan sebagai perilaku atau seperangkat perilaku yang dilihat orang dapat menggerakkan mereka ke arah suatu tujuan. Kategori kebutuhan. Rother dan Hochreich membuka daftar 6 kategori umum dari kebutuhan. Dengan setiap kategori mempresentasikan sekelompok perilaku yang mengarah kepada pengetahuan yang sama atau serupa. Rumusan prediksi umum. Rumusan prediksi dasar bersifat terbatas pada situasi yang dikontrol sangat ketat. Ketika berekspektasi, nilai penguatan dan situasi psikologis bersifat relatif sederhana dan terpisah. Perilaku maladaptif. Perilaku maladaptif adalah perilaku bertahan apapun yang gagal menggerakkan seseorang untuk menjadi lebih dekat dengan tujuan yang diinginkannya. Perilaku ini seringkali muncul dari kombinasi antara nilai kebutuhan yang tinggi dan kebebasan bergerak yang rendah, atau berasal dari tujuan yang ditetapkan dengan terlalu tinggi atau tidak realistis apabila dikaitkan dengan kemampuan orang tersebut dalam mencapainya. Face and Face 2016. Psikoterapi. Bagi Rother, permasalahan psikoterapi adalah permasalahan yang bagaimana membuat perubahan pada perilaku melalui interaksi antara satu orang dengan orang lain. Dengan perkataan lain,
Permasalahan tersebut adalah permasalahan pembelajaran manusia dalam situasi sosial. Michel. Biografi Walter Michel. Walter Michel lahir pada tahun 1930, berada dalam kondisi rumah yang nyaman, di mana ia menikmati masa kanak-kanak yang sangat menyenangkan. Bagaimanapun, ketika Nazi menyerang Austria pada awal Perang Dunia II, keluarga Michel pindah ke Amerika Serikat. Meskipun diam-diam, harus tetap di kota New York. Semasa berada di bangku kuliah, Michel mencoba belajar sebagai pekerja sosial. Sementara bekerja sebagai pekerja sosial di perkampungan Lower East Side, Michel tetap melanjutkan kuliahnya di New York dan meraih gelar sarjana dalam bidang psikologi klinis, Hanifah 2016. Latar belakang sistem kepribadian kognitif afektif. Paradoks konsistensi. Michel melihat bahwa orang awam maupun psikologi profesional tampaknya secara intuitif meyakini bahwa perilaku manusia relatif konsisten. Tetapi buktinya menunjukkan banyak variasi dalam perilaku suatu situasi yang disebut sebagai paradoks konsistensi. Michel berargumen bahwa sebaik-baiknya orang tersebut hanya separuhnya benar. Interaksi manusia dan situasi. Michel kemudian dapat melihat bahwa manusia bukanlah suatu wadah kosong tanpa adanya sifat kepribadian yang bertahan di dalamnya. Ia mengakui bahwa kebanyakan orang memiliki suatu konsistensi dalam perilaku mereka. Tetapi ia terus menekankan bahwa situasi mempunyai dampak yang kuat pada perilaku. Kritik terhadap teori sosial kognitif belajar. Rotter dan Michel telah sama-sama mengembangkan teori pembelajaran untuk manusia yang berpikir, memberikan nilai, dan terarah pada tujuan diadakannya untuk hewan laboratorium. Seperti pakar teori lainnya, nilai dari teori belajar kognitif secara sosial berada pada bagaimana teori tersebut memenuhi 6 kriteria dari teori yang bermanfaat. Face 2016. 1. Apakah Rotter dan Michel memunculkan penelitian dan jumlah yang signifikan? Dalam kriteria ini, teori belajar kognitif sosial telah menghasilkan banyak penelitian dari segi kuantitas maupun kualitas. Face 2016. 2. Apakah teori belajar kognitif sosial dapat dikaji ulang? Sifat empiris dari kedua hasil kerja Rotter dan Michel memaparkan teori ini untuk dapat dikaji ulang dan diverifikasi. Akan tetapi, rumusan prediksi dasar dan rumusan prediksi umum sepenuhnya bersifat hipotesis dan tidak dapat dikaji secara akurat. Maka, kesimpulannya adalah 1. Teori belajar kognitif sosial dari Rotter dan Michel berusaha untuk membuat teori kekuatan penguatan dengan memakai teori kognitif. 2. Menurut Rotter, perilaku manusia adalah situasi yang spesifik adalah fungsi dari ekspektasi manusia atas penguatan dan kekuatan dari kebutuhan yang terpuaskan oleh penguatan tersebut. 3. Dalam situasi spesifik, perilaku diestimasikan oleh rumusan prediksi dasar yang mengajukan bahwa potensi dari perilaku tersebut untuk terjadi adalah fungsi dari ekspektasi seseorang ditambah dengan nilai dari penguatan. 4. Rumusan prediksi umum menyatakan bahwa potensi kebutuhan adalah fungsi dari kebebasan bergerak dan nilai kebutuhan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, mohon tulis di kolom komentar. Jika ada kata-kata kami yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.